daerah Bandung Barat. Kali ini kami akan berwisata ke air terjun atau curug, yaitu Curug Malela, yang berlokasi di Kampung Manglit, Desa Cicadas, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Curug ini terkenal menjadi salah satu air terjun terbesar di Jawa Barat dan bentuknya yang lebar mirip dengan air terjun Niagara di perbatasan Amerika Kanada. Curug ini populer dengan sebutan The Little Niagara. Dan ternyata Kabupaten Bandung Barat ini banyak sekali wisata alam yang sangat layak untuk dikunjungi. Dan belakangan ini Curug Malela juga dikenalkan kembali oleh Gubernur Jawa Barat, yaitu Bapak Ridwan Kamil dalam akun Instagramnya. Kang Emil mengatakan bahwa Curug Malela ini merupakan salah satu program unggulan destinasi wisata yang didanai oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, bagi wisatawan yang akan menikmati keindahan di Curug Malela ini, tidak perlu khawatir. Di perjalanan banyak sekali petunjuk arah yang mengarahkan ke Curug Malela. Dan juga jalannya cukup berkelok-kelok, tetapi jalanannya cukup mulus. Dan juga disuguhkan dengan pemandangan yang sangat indah. Curug Malela ini dibuka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Curug Malela berada tepat di kaki Gunung Halu Cililin. Nah, akhirnya kami pun sampai tepat di depan gerbang Curug Malela atau pembayaran tiket masuk. Nah, jangan heran ya jika akan membayar tiket masuk di sini, karena tiket masuk Curug Malela ini sangat terjangkau, bahkan bisa dibilang sangat murah. Iya betul, per orang hanya ditarif Rp5.000 dan untuk parkir motor ditarif Rp2.000, untuk parkir mobil Rp5.000. Jadi recommended banget ya. Nah, gimana? Udah penasaran dengan Curug Malela? Eits, jangan seneng dulu. Jarak dari parkir motor sampai ke Curug Malela ya lumayan jauh, atau dibilang kita harus jalan santai terlebih dahulu. Gak apa-apa deh, karena kita disuguhkan dengan pemandangan yang sangat indah hingga berjalan santai, akhirnya tak terasa sampai juga ke Curug Malela. Tapi buat teman-teman yang ingin langsung atau instan menuju Curug Malela, bisa juga dengan alternatif ojek. Cukup dengan membayar tarif sekitar Rp15.000 sampai Rp30.000, tergantung jarak dan medan naik turunnya. Bukan hanya pemandangan yang indah, Curug Malela ini mempunyai berbagai fasilitas yang sangat menunjang. Salah satunya yaitu terdapat toilet umum, musola, dan warung-warung yang menyediakan makanan ringan hingga makanan berat. Jadi makin tertarik aja kan untuk mengunjungi Curug Malela ini. Yuk gaskuy! Tapi ingat ya, saat pandemi seperti ini, kita tetap harus memperhatikan jarak.
Dan juga tetap harus memakai masker dan persiapan untuk selalu membawa hand sanitizer. Perjalanan menuju Curug Malela ini memang tak terasa karena jalannya yang terus menurun. Tetapi nanti perjalanan saat pulang, kita harus berjalan terus menaik. Ya, mudah-mudahan saja kami kuat. Biar perjalanannya tak terasa, kita cerita dulu yuk tentang asal mula pembentukan Curug Malela. Nah, Curug Malela terbentuk sejak jutaan tahun yang lalu. Ternyata Curug Malela ini berada pada aliran sungai yang mengalir dari Ciwidey melalui Sungai Cidadap yang selanjutnya bermuara di Cisokan. Dan ternyata sekitar 10 hingga 5 juta tahun yang lalu, letusan Gunung Merapi aktif pada masa itu membentuk kaldera raksasa yang berdiameter sekitar 15 km di daerah barat Ciwidey. Kaldera berasal dari bahasa Spanyol yang berarti wajan. Nah, selanjutnya kaldera raksasa tersebut mengaliri Sungai Cidadap yang melalui kecamatan Gunung Halu, Rongga, hingga Cisokan pada saat ini. Nah, di antara aliran sungai itulah terdapat Curug Malela. Nah, sudah terlihat tuh sedikit-sedikit aliran air terjun Curug Malela ini. Oh ya, di sini juga difasilitasi shelter atau tempat untuk beristirahat. Ya, mungkin ini salah satu program dari Provinsi Jawa Barat. Menurut warga setempat, ada sekitar 7 curug atau air terjun. Tetapi hanya Curug Malela yang cukup mudah untuk dilihat dari dekat. Karena curug yang lain berada dalam posisi daerah yang terjal dan juga dipenuhi semak belukar yang nyaris tidak pernah terjamah oleh manusia. Tetapi ada beberapa warga yang sempat melihat curug tersebut meski tidak terlalu dekat. Nah, 7 curug itu diberi nama. Yang pertama, Curug Katumiri, kedua, Curug Manglit, ketiga, Curug Ngebul, keempat, Curug Sumpel, kelima, Curug Palisir, dan keenam, Curug Pamempek. Dan yang ketujuh, yang akan kita lihat lebih dekat ini yaitu Curug Malela. Aduh, kayaknya udah semakin dekat aja nih. Jadi makin penasaran dan ingin segera melihat Curug Malela lebih dekat lagi. Nah, sekarang sudah terlihat derasnya air yang mengalir dari ketinggian.
Rasanya ingin bermain air dan ingin berenang di Curug Malela ini. Tetapi perlu diperhatikan juga ya, Curug Malela ini tidak diperbolehkan untuk berenang. Alasannya karena curug ini lumayan berbahaya. Aliran air di Sungai Curug Malela lumayan deras. Sudah terlihat derasnya guyuran air Curug Malela ini setinggi 60 meter. Jadi buat para wisatawan jangan bersedih hati ya. Kita tetap bisa menikmati keindahan Curug Malela, apalagi bisa berfotoria di Curug Malela. Konon, asal-usul nama air terjun Malela diambil dari nama Eyang Taji Malela. Dan menurut warga sekitar, beliau adalah penguasa kawasan air terjun ini. Dan ada juga seorang yang menjelaskan, jika sedang kebetulan Eyang Taji Malela ini terkadang menampakkan dirinya. Nah, ini salah satu program Provinsi Jawa Barat. Jadi di Curug Malela ini sudah banyak banget spot untuk berfoto. Awalnya kami berniat untuk menyusuri beberapa curug yang ada di Curug Malela ini. Tetapi kami mengurungkan niat. Karena di awal perjalanan kami sudah merasakan rintihan hujan. Ya, jadi kami bersantai saja di pinggir Curug Malela ini. Yang kami khawatirkan jalanan licin yang membuat kami sulit untuk menyusuri curug selanjutnya. Padahal banyak hal yang unik dan menarik dari setiap air terjun atau curug yang lainnya. Salah satunya yaitu Curug Katumiri atau Curug Pelangi. Kenapa disebut Curug Pelangi? Karena air terjun itu akan mempertontonkan pelangi di badan air. Jadi seperti Curug Pelangi yang ada di daerah Cimahi. Kalau Curug Ngebul, justru kebalikannya dari Curug Malela. Jadi, di mana air yang jatuh ke bawah justru berkumpul dan menciptakan efek kabut atau ngebul kalau bahasa Sunda. Dan suaranya juga yang menggelegar akibat begitu derasnya air. Kalau Curug Manglip gimana? Nah, ada keunikannya juga. Air terjun ini memiliki goa tepat di belakang bagian air terjunnya. Nah, selanjutnya Curug Sumpel. Khasnya ini, air terjunnya memiliki daerah di bawah air terjun yang lebar meski terlihat sempit dari kejauhan. Dan ada juga loh Curug Palisir yang jika diperhatikan sangat mirip dengan karakteristik Curug Malela, tetapi ketinggian air terjunnya lebih rendah.
Nah, gimana nih yang terakhir, yaitu Curug Pamengpeuk. Air terjun dengan muara antara Sungai Cidadap dan Cisoka yang terletak tidak jauh dari air terjunnya. Seru banget kan? Makin penasaran untuk menyusuri curug di sekitaran Curug Malela ini. Mudah-mudahan di lain waktu kami diberi kesehatan untuk menyusuri curug sekitaran Curug Malela. Dan yang terpenting, jika akan menyusuri curug, disarankan saat musim kemarau, dan juga stamina dan badan harus tetap fit. Nah, jangan berlama-lama ya terhipnotis di Curug Malela ini. Dan sekarang sudah waktunya kita pulang. Ayo semangat, jalanan yang menaik membuat kaki dan lutut agak sakit. Ya nggak apa-apa deh, tapi kan tadi sudah terbayar dengan keindahan Curug Malela. Dirasa-rasa ternyata perjalanan cukup melelahkan. Capek sih wajar, tapi tenang. Di sini banyak warung yang berjualan kelapa muda loh. Jadi rasa capek pun hilang. Teman-teman mungkin ada yang bertanya, berapa lama sih perjalanan ke Curug Malela? Kalau perjalanan menuju Curug Malela, yaitu perjalanan dari parkiran hingga ke Curug Malela, sekitar 30 menit perjalanan. Dan kebalikannya, jika perjalanan pulang dari Curug Malela hingga ke parkiran, itu sekitar 40 sampai 1 jam. Segitu pengalaman kami di Curug Malela. Untuk selanjutnya, kami akan berwisata kemana lagi ya?